Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Manisa Alfazria sebagai moderator pemandu presentasi kali ini. Di sini presentasi kali ini akan dibawakan oleh kelompok 3, di mana anggota kelompok 3 itu ada Adam, ada Adit, ada Elin, ada saya sendiri, dan juga Santi. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita sama-sama menyimak materi tentang persaingan terbatas ini. Selamat menyimak. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian PT. PT atau perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum yang pada awalnya dikenal dengan nama Non-Losvennootschap atau NV. Istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya. Pada awalnya, perseroan terbatas ini diatur juga dalam KUHD yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian PT, dan ini adalah contoh-contoh dari PT atau perseroan terbatas yang meliputi ada Pegadaian, ada Pertamina, ada Kereta Api, dan lain sebagainya. Perseroan terbatas harus memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum, dan yang kedua, didirikan berdasarkan perjanjian, dan yang ketiga, melakukan kegiatan usaha, dan yang keempat, modal dasar, dan kelima, memenuhi persyaratan undang-undang. Persyaratan dan prosedur pendirian perseroan terbatas. Persyaratan pendirian, syarat-syaratnya yang pertama, perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua, dibuat dengan akta autentik di muka notaris. Yang ketiga, modal dasar. Yang keempat, pengambilan saham saat perseroan didirikan. Prosedur pendirian, ada 5 prosedur yang harus dilakukan oleh suatu perseroan. Yang pertama, pembuatan perjanjian tertulis. Yang kedua, pembuatan akta pendirian di depan notaris. Yang ketiga, penegasan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat, pendaftaran perseroan. Yang kelima, pengumuman dalam tambahan berita negara. Anggaran dasar perseroan. Menurut pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar kurang-kurangnya harus memuat hal-hal antara lain. Yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan, dan kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya. Yang keempat, besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor. Dan yang kelima, jumlah saham klasifikasi, saham hak yang melekat pada saham dan nilai nominal setiap saham. Yang keenam, susunan jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris. Dan yang ketujuh, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Dan yang kedelapan, tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris. Yang kesembilan, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Yang ke-10, ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang ini. Selanjutnya yaitu mengenai permodalan dan saham perseroan. Apa sih modal dan saham itu? Modal itu merupakan suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya itu berbentuk dana, aset, ataupun hutang. Sedangkan saham yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Modal dan saham itu penting dalam perseroan terbatas karena merupakan sarana kelangsungan hidup maupun pengembangan perseroan tersebut. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa modal itu menentukan yang pertama, besar modal itu paling sedikit 50 juta. Agar apa? Agar salah satu atau seluruh pihak pendirinya itu memiliki UMKM sebagai modal dasar yang ditentukan berdasarkan pendiri dari perseroan terbatas. Yang kedua,
modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar, dan modal yang disetor itu paling sedikit 25% dari modal yang ditempatkan. Ketiga, undang-undang mengatur klasifikasi saham dapat lebih dari satu. 4. Undang-undang perseroan terbatas mengatur pemecahan nilai nominal saham. 5. Perlindungan kepada pemegang saham. 6. Dalam perseroan terbatas, diberikan kemungkinan kepada karyawan untuk memiliki saham. Keunggulan perseroan terbatas. Keunggulan perseroan terbatas ini sebagai salah satu institusi terletak pada kedudukannya sebagai badan hukum. Oleh karena itu, perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya, baik dari aspek perekonomian maupun aspek hukum. Kedua aspek tersebut saling isi-mengisi satu terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, menurut Bagirmanan, perseroan terbatas mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian, yaitu yang pertama, memungkinkan pengerahan dana masyarakat untuk pengembangan perusahaan melalui pemilikan saham perseroan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberi keuntungan. Dan yang ketiga, perseroan secara langsung berada di bawah kontrol masyarakat melalui pemegang saham dan mekanisme pasar modal. Go publik perseroan terbatas. Go publik secara etimologis dapat diartikan menuju umum, yang secara ekonomis dapat diartikan suatu perseroan menjual sahamnya kepada publik masyarakat umum. Tata cara go publik antara lain rapat umum pemegang saham, penunjukan pinjaman estimasi, laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dalam 2 tahun terakhir, hubungan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan instansi teknik, perubahan anggaran dasar, masalah-masalah lain yang ditangani, dan pengajuan pernyataan kehendak letter of intent kepada Bapepam. Konsekuensi perseroan go publik. Suatu perseroan yang telah go publik atau telah menjual sahamnya kepada masyarakat tentunya menjadi konsekuensi baik yang bersifat positif keuntungan maupun negatif kerugian. Dan konsekuensi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, yaitu perseroan yang telah go publik akan menjadi perseroan terbuka.